everyone, balik lagi sama aku Noni. Kali ini aku mau cerita tentang persiapan IELTS aku dan pengalaman aku ujian IELTS di British Council Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Nah, sebelum ke prosesnya bagaimana aku ujian dan juga mungkin persiapannya dulu, aku mau cerita sedikit soal background aku tentang bahasa Inggris ini. Jadi sebenarnya bahasa Inggris aku mulai dari kecil itu belum terlalu bagus, dan aku mulai belajar bahasa Inggris ini di bangku sekolah dasar. Waktu itu aku sekolah dengan bahasa Inggris yang sangat tidak ada dibanding dengan teman-teman aku yang bahasa Inggrisnya udah bagus-bagus, apalagi ada teman-teman yang juga sering ke luar negeri. Nah, pada saat sekolah dasar, kemudian aku SMP. Di SMP aku udah mulai sedikit-sedikit belajar bahasa Inggris, dan aku suka banget baca kamus bahasa Inggris. Waktu itu ada kamus bahasa Inggris yang dikasih sama kakek aku. Nanti aku tunjukin kamusnya, dan itu sudah cukup lecek. Tapi aku suka banget untuk bacanya karena aku kayak baca novel gitu. Nah, saat SMP, pengalaman bahasa Inggris aku udah mulai sedikit naik. Dan saat SMA, disitulah aku mulai memperdalam bahasa Inggris dengan ikut ekstrakurikuler bahasa Inggris. Tapi, masalahnya adalah bahasa Inggris ini nggak dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah aku dan juga di kehidupan aku di rumah gitu. Jadi, kurang berkembang bahasa Inggrisnya. Jadi, hanya di lingkungan sekolah aja, terus pernah ikut seleksi debat bahasa Inggris, kemudian pernah ketemu sama native speaker ketika di SMA gitu. Jadi pengalaman-pengalaman itu yang buat aku sadar bahwa itu adalah modal pertama aku untuk belajar bahasa Inggris. Lalu ketika ke perguruan tinggi, bahasa Inggris jadi salah satu mata kuliah dalam kuliah aku di semester awal. Nah, salahnya lagi adalah bahasa ini tuh nggak digunakan dalam kehidupan sehari-hari juga. Jadi ya mau gimana, pasti kurang berkembang dong pastinya. Terus setelah kuliah ini, ketika masuk ke dunia kerja, dunia profesional, bahasa Inggris aku sama sekali tidak dipergunakan dan jarang juga untuk dipakai. Mungkin sesekali, ya mungkin 1-2 kali dalam setahun. Dan karena sibuk dengan pekerjaan dan juga tugas-tugas pekerjaan, maka aku jarang untuk bisa masuk ke bahasa Inggris ini, untuk belajar lagi tentang bahasa Inggris ini gitu. Justru malah aku tertarik dengan bahasa lain, yaitu bahasa Jepang yang aku pelajarin selama 6 bulan secara otodidak. Dan akhirnya setelah selesai dalam pekerjaan, aku punya rencana untuk sekolah ke luar negeri, ke United Kingdom, dan di sana otomatis pakai bahasa Inggris dong, bukan bahasa Jawa ya. Nah, jadi aku memperdalam lagi bahasa Inggris dengan maksimal. Terus untuk apa sih IELTS yang aku ambil ini? Nah, kebetulan aku alhamdulillah udah memegang letter of acceptance dari Universitas Manchester di Inggris, yang dimana LOA itu adalah LOA conditional, LOA pertama aku yang memang sangat aku inginkan sudah dari jauh-jauh hari, plus bisa dibilang jauh-jauh bulan gitu, yang sudah aku tunggu-tunggu. Nah, jadi itulah kenapa aku harus ambil tes IELTS yang dimana aku butuh nilai overall 6,5. Kebetulan aku pilih computer based test yang dimana hasilnya cepet, 3-5 hari yang akan di-email ke kita. So, aku langsung datang ke visit ke websitenya dan mendaftar di sana. Nah, setelah aku daftar melalui British Council, jadi waktu aku mendaftar itu aku bayar sebesar 3 juta rupiah. Habis itu aku mempersiapkan tes IELTS ini dengan matang. Well, sampai di hari H saat waktu ujian telah tiba, tanggal 10 Maret 2022, aku dapat jadwal di pagi hari karena aku pilih writing, listening, dan readingnya di pagi hari jam 9.00 dan speaking testnya di jam 15.20. Jadi untuk jamnya itu sudah ditentukan oleh British Council. Kita hanya memilih apakah kita mau tes speaking di sore atau di pagi hari. Jadi kita tinggal memilih jamnya saja. Kemudian setelah itu aku berangkat dari rumah jam 8.00 karena
tempatnya ini cukup dekat di Jalan Demangan Baru. Aku sampai di sana jam 8.15 tepat. Kemudian aku langsung ke kamar mandinya dulu. Dan juga setelah itu aku langsung ke tempat tesnya. Nah, di sana langsung disambut oleh petugas di sana, mbak-mbak yang cantik-cantik, langsung diajak ngomong bahasa Inggris untuk dikasih tahu bagaimana rule-nya. Jadi kita disuruh mempersiapkan diri, terus kita masukin barang kita ke dalam locker, kemudian kita siapin ID card atau tanda pengenal kita yang waktu itu digunakan untuk mendaftar di website. Jadi tidak boleh berbeda. Kalau akhirnya kita nggak bawa ID card atau tanda pengenal yang kita daftarkan di website, maka kita tidak bisa tes. Ini yang perlu menjadi catatan teman-teman yang akan tes nanti, bahwa ID card yang didaftarkan itu harus dibawa ketika tes, harus sama. Oke, kemudian setelah memasukkan barang ke dalam locker, kita diminta untuk tidak menggunakan jam tangan. Jadi hanya membawa diri saja dan tanda pengenal ke dalam ruangan. Di registration room ini ada 12 bangku waktu itu, dan kita disuruh duduk dulu. Dan kemudian satu persatu akan dipanggil untuk dikonfirmasi tanda pengenalnya. Dan juga di-scan jari telunjuk selama 4 kali, kemudian foto, dan kita menandatangani seperti daftar hadir gitu. Setelah itu kemudian kita menunggu waktu sampai jam 9 di satu ruangan itu, dan dari kakak petugasnya menyampaikan tata tertib dalam tes di British Council secara general gitu. Jadi instruksinya disampaikan dalam bahasa Inggris. Kemudian setelah kita mendengarkan instruksi itu, kemudian kita masuk ke dalam ruangan tes listening, writing, dan reading. Nah, kita masuk, sebelum masuk kita dicek dulu badannya menggunakan metal detector gitu, apakah di badan kita mungkin ada elektronik atau semacamnya yang kita bawa ke ruangan. Jadi kita tidak bisa bawa barang lain selain tanda pengenal saja. Kita dicek dulu, kemudian satu persatu masuk dan sudah ditentukan kursinya. Nah, setelah masuk ke dalam ruangan yang super dingin, super sejuk, dan super hening, kita langsung dihadapkan pada situasi atau ambience of test. Jadi situasinya benar-benar seperti ujian. Jadi aku jadi ingat saat ujian nasional. Jadi ya seperti itu. Nah, saat kita udah duduk, jadi di ruangan juga disampaikan oleh penguji, di sana ada 2 orang petugas yang membantu nanti proses ujian ini supaya berjalan dengan lancar. Disampaikan lagi tata tertib yang harus ditaati oleh para test taker ini yang sedang ujian ini gitu. Nah, ujiannya itu kan ada 3 ya, ada 3 dalam waktu yang berurutan. Jadi dimulai dari listening, kemudian reading, yang terakhir writing. Setiap ujian ini kita diminta untuk memasukkan sebuah kode dan password atau username dan password untuk login ke komputer masing-masing. Jadi setiap orang tuh punya username dan passwordnya yang berbeda-beda gitu. Setiap tes akan diberikan secari kertas yang berisi data diri dan username serta password untuk login ke komputer. Pengalaman saat listening aku adalah waktu itu kita cek sound dulu. Kita pakai headphone dan kemudian cek sound, apakah soundnya sudah cukup atau belum. Kalau belum, kita bisa menaikkan volume yang ada di sudut kanan atas. Kalau sudah, kemudian kita lanjut untuk tes listening selama 30 menit. Nah, setelah 30 menit selesai, maka layar akan secara otomatis merecord jawaban kita dan kembali pada posisi login.
Jadi secara otomatis akan langsung kembali pada posisi login gitu. Lanjut ke tes yang kedua adalah tes reading. Kita akan diberikan lagi secari kertas untuk login, username dan password. Kemudian kita masuk ke tes reading yang kita dihadapkan pada bacaan yang cukup banyak. Nah, pada saat itu aku dapat bacaan yang cukup menarik menurutku. Aku juga sambil menikmati bacaan itu ya, ternyata ada 3 passage yang aku terima. Yang pertama adalah bacaan tentang Maori, si nelayan terkenal. Kemudian yang kedua cerita tentang kapal USS United States. Kemudian yang ketiga tentang biografi Thomas Edison gitu. Nah, setiap passage ini punya bacaan yang super panjang. Jadi dalam satu layar komputer itu sebelah kiri adalah bacaan yang sudah mencakup semua bacaan. Jadi aku nggak perlu scroll kemarin di sana, jadi sudah mencakup semua. Dan yang sebelah kanan adalah soal. Nah, kalau di soal ini kita harus men-scroll ya, karena cukup panjang soalnya juga sampai 40 kan gitu. Well, itu kemudian lanjut untuk setelah mengerjakan soal reading. Nah, ini yang perlu diperhatikan adalah terkait manajemen waktu. Uniknya di reading ini dan di tes-tes yang lainnya, jadi waktu itu terpampang di layar di bagian tengah. Nah, ketika 5 menit terakhir itu waktu akan kelap-kelip dan ada warning warna merah. Jadi harus melihat waktu tinggal berapa, harus rajin-rajin melihat. Sebenarnya aku setiap soal ini harus menyelesaikan satu soal butuh berapa menit gitu. Jangan sampai nanti ketika kita masih ngerjain soal 20 padahal soalnya ada 40, waktu tinggal 10 menit lagi misalnya. Itu kan sangat-sangat mepet ya waktunya. Jadi manajemen waktu sangat dibutuhkan. Kemudian yang kedua, di reading text, kita bisa meng-highlight atau memberikan blok warna kuning pada bacaan yang ada di sebelah kiri. Dan juga kita bisa membuat notes atau catatan pada bacaan itu. Jadi seperti kita membuat tulisan di Word, kemudian kita blok, kemudian kita buat komen di situ, bisa banget. Dan itu sangat membantu sekali apabila kita harus meng-highlight kira-kira jawaban nomor 1 ada di bacaan yang mana gitu. Dan meng-highlight poin-poin yang menjadi pertanyaan di soalnya. Itu yang sangat membantu. Well, setelah selesai waktu berjalan 5 menit kemudian habis, ini juga yang harus kita siapin adalah mental kita saat ada di titik-titik terakhir. Karena saat di titik terakhir ini, layar akan otomatis langsung beralih atau stop kembali ke posisi layar saat login. Jadi dia nggak nunggu nggak ngomong-ngomong istilahnya, atau examiner atau penunggu atau pengujinya itu nggak ngasih warning lagi. Jadi warningnya hanya ada di jam atau waktu yang ada di layar kita yang kita bisa lihat. Jadi nanti secara otomatis tuh dia akan mati gitu kalau waktu sudah habis. Itu yang perlu menjadi catatan dan menjadi atensi kita. Well, lanjut ke ujian yang terakhir adalah ujian tes writing. Nah, ini tes yang sangat aku sukai ya, karena aku sangat menikmati proses menulis ini. Aku bisa mengeluarkan ide pikiran aku di lembar mereka. Jadi untuk tes yang pertama di writing ini kita diminta untuk menuliskan sebuah
statement atas grafik yang disajikan oleh soal. Kebetulan aku mendapatkan sebuah grafik yang cukup mudah, simple, yang aku juga sudah pelajarin untuk menuliskan sebanyak 150 kata dalam bahasa Inggris. Jadi kita men-summarize grafik itu dan melakukan comparison. Lalu di task yang kedua, aku dapat soal tentang mendeskripsikan dan mendiskusikan sebuah statement yang menyatakan bahwa banyak ilmuwan-ilmuwan yang bilang bahwa makanan junk food itu adalah makanan yang berbahaya, yang tidak sehat. Dan sebagian orang bilang kalau untuk mengurangi orang-orang makan junk food ini adalah dengan mengedukasinya. Namun sebagian orang bilang hal itu tidak berfungsi atau tidak berguna. Nah, aku diminta untuk mendiskusikan dua statement ini dan kemudian diminta untuk memberikan opini sendiri. Nah, pada posisi task writing yang kedua, ini aku suka sekali sama soalnya karena aku familiar dengan soal ini karena aku belajar bagian ini. Jadi mendeskripsikan ada dua statement, kemudian kita diminta untuk menyampaikan pendapat. Nah, di situ aku alhamdulillahnya attention banget di situ waktu aku belajar IELTS gitu. Dan sangat bersyukur sekali aku bisa nulis hingga 305 kata. Dan semangat sekali untuk nulisnya. Nah, dalam writing test ini di task 2 karena aku familiar dengan soalnya, jadi di situ aku menjabarkan memparafrase dari statement yang ada, kemudian membahas dua topik ini. Aku bahas dulu yang statement pertama, kemudian aku bahas statement yang kedua, kemudian aku memberikan opini aku sebenarnya menurut pendapat aku bagaimana, dan kemudian kesimpulan yang aku buat gitu. Nah, sampai di task 2 ini aku udah selesai. Sampai di 5 menit terakhir aku punya pengalaman. Aku di 5 menit terakhir ini udah mulai proofreading. Jadi proofread semua tulisan dari task 1 sama task 2, apakah ada spellingku yang kurang pas atau salah atau kurang huruf dan sebagainya. Itu aku cek di 5 menit terakhir. Atau ada tambahan-tambahan kata yang perlu disisipkan, dimasukkan, itu aku tambahin beberapa kata. Ada yang juga aku hapus kata-kata yang sebaiknya kata yang ini, yang baru, maka aku tambahkan di situ. Jadi di 5 menit terakhir ini aku proofread jawaban aku dan alhamdulillah sampai di menit terakhir aku sudah selesai menuliskan semuanya. Nah, selesai di task writing, jadi layar kembali tertutup kan, sudah selesai, maka kita dibimbing, kita disampaikan untuk bisa pergi atau keluar dari ruangan dengan satu persatu untuk keluar ruangan. Jadi mulai dari yang paling belakang dulu duduknya akan keluar satu persatu. Nah, pengalaman aku saat 3 ujian ini bagaimana? Jadi kalau nginget pengalaman yang udah lalu, cukup menyenangkan. Ambience of testnya itu terasa karena hening, dan juga deg-degannya itu ada karena diburu waktu. Kalau belajar di rumah kan agak santai karena tempatnya nyaman dan sebagainya. Nah, kalau ini karena ada situasi yang demikian, jadi cukup membuat waktu dan jiwa ini terbakar gitu ya, walaupun ruangannya dingin. Tapi itu tidak menyurutkan aku untuk berpikir bahwa aku bisa menjalani ini semua karena aku sudah berusaha dan belajar sebelumnya gitu. Jadi aku coba mengurangi pikiran-pikiran yang negatif, kemudian aku bangun pikiran positif untuk tes aku saat itu. Dan aku sangat menikmati tesnya. Kemudian yang cukup mengganggu saat writing, ini adalah pengalaman pribadi. Saat writing test, jadi ketika posisi writing itu dimulai, soal itu terpampang, udah banyak banget teman-teman tuh yang ngetik cepet banget. Jadi bunyi tak 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 seperti itu. Cukup sangat mengganggu karena kita jadi serasa terintimidasi. Aku pribadi merasa terintimidasi padahal aku belum tahu mau nulis apa gitu. Aku masih melihat, masih memperbaiki
atau ngeplan ini nulisnya mau seperti apa, strukturnya kayak apa gitu. Tapi teman-teman yang lainnya tuh udah nulis cepet banget, kayak mereka tuh udah tahu gitu, udah di depan mata gitu tulisannya. Itu yang cukup mengintimidasi, tapi aku pede aja karena waktu masih panjang kan gitu, tidak perlu terburu-buru. Terus aku ke kamar mandi nih saat writing test, karena udah 1 jam juga kan di ruangan, jadi aku sedikit membuang waktu karena aku ke kamar mandi, karena memang itu adalah respon dari tubuh aku ya, nggak bisa aku ini juga larang juga ya, karena daripada aku nggak konsen saat nulis, aku izin ke kamar mandi saat mau writing test itu. Jadi aku izin ke kamar mandi. Nah, saat izin ke kamar mandi ini ternyata ada prosedurnya. Kita lapor dulu ke registration room, kita scan tangan kita, kemudian paspor ditahan di sana, kita ke kamar mandi. Habis selesai kamar mandi, kita balik lagi ke registration room untuk scan telunjuk, scan jari kita, dan ambil paspor kita, kemudian balik ke ruangan tes gitu. Untuk tes speaking sendiri, kebetulan aku dapat pengalaman itu tes jam 15.20 yang dimana saat azan asar berlangsung, dan itu azan asar di musola Cilaksnya UII yang hanya berjarak 2-3 langkah, jadi suaranya cukup keras, dan aku pakai headphone dan harus video callan sama examiner native speaker yang ada di sana gitu. Jadi ada beberapa pertanyaan yang cukup tricky juga menurut aku. Ini pertanyaannya cukup tricky karena teman-teman sebelum aku pertanyaannya yang aku pikir itu pertanyaan-pertanyaan relate banget sehari-hari gitu. Tapi kalau yang aku cukup tricky, seperti ditanyakan tentang intelijensi anak, apa faktor yang mempengaruhi intelijensi anak. Kemudian menurut kamu, apakah kita itu harus menyerah dengan rasa bosan ketika mempelajari sesuatu, atau kita harus terus berjuang untuk belajar gitu. Terus kenapa orang butuh untuk belajar atau mempelajari suatu hal yang baru? Kenapa? Apa yang dibutuhkan gitu. Ya menurut aku itu sangat tricky ya pertanyaannya, karena cukup menguras jiwa dalam menjawab. Tapi alhamdulillah semua pertanyaannya dapat aku jawab. Nah, untuk tips saat speaking test nih, jadi saat aku mau masuk ke ruangan test room, kita kan diperiksa lagi badannya pakai metal detector. Kemudian kita dihadapkan dengan ada kamera, dengan komputer, dengan secari kertas dan pensil. Kemudian kita diminta untuk lepas masker pada saat itu. Memang aku deg-degan ya saat masuk ke ruangan tes. Deg-degannya itu karena aku ketemu sama orang lain gitu. Tipsnya adalah yang pertama, kita tenangkan diri, kita bisa ambil nafas, kemudian buang nafas. Kemudian ketika kita menjawab pertanyaan, itu tidak terburu-buru, jadi difikirkan terlebih dahulu apa jawaban yang perlu kita jawab, kemudian baru kita jawab, dan kita bisa menatap native speaker-nya. Jadi kita bisa tahu bagaimana respon yang diberikan oleh examiner ini gitu. Jadi respon yang kemarin aku lihat adalah examinernya mengangguk, tersenyum, dan cukup sumringah juga wajahnya gitu. Dan itu cukup membuat aku jadi lebih pede untuk lebih menjelaskan lagi apa jawaban dari yang aku sampaikan begitu. Well, akhir dari ujian yang telah aku lakukan, telah aku jalani, aku keluar dari ruang ujian terakhir itu, aku merasa sangat lega, bersyukur bahwa apa yang udah aku jalani sekarang, apa yang sudah aku ambil sekarang ini adalah keputusan yang terbaik, dan aku telah mengerahkan semua tenaga, pikiran, dan segalanya untuk tes ini, sehingga aku pasrahkan hasilnya pada Allah untuk menjalankan skenario. Jadi hasilnya bagaimana, aku sudah pasrah pada Allah karena kita sudah berusaha secara maksimal. Lalu pesan yang terakhir buat teman-teman yang mau ambil computer based test, harapannya adalah teman-teman bisa research dulu sebelum ujian, bisa cari tahu dulu bagaimana sih prosedur atau bentuk dari ujian menggunakan komputer. Karena ini penting banget. Ketika kita udah tahu bagaimana prosedurnya, bagaimana bentuknya,
itu kita ketika tes sudah familiar dengan hal itu. Jadi ada salah satu rekomendasi YouTube channel dari British Council dan IDP yang udah memberikan dan menghasilkan video-video menarik untuk kita bisa belajar prosedur-prosedur di computer based test itu sendiri. Akhir kata, setiap ujian itu pasti kita akan nervous, pasti. Dan itu sangat manusiawi karena itu adalah respon dari tubuh kita, perasaan kita. Karena kita masih manusia, bener nggak? Nah, tapi saat ujian ini kita harus bisa mengganti respon itu nervous yang sifatnya perasaan negatif itu menjadi perasaan-perasaan positif yang dimana kita harus terus bangun saat ujian-ujian berlangsung. Hal itu sangat bisa dilakukan dan kita bisa mengusahakannya untuk menjadi energi positif atau perasaan-perasaan positif yang bisa timbul saat ujian berlangsung. Dengan apa? Kita tekankan bahwa diri kita ini untuk tenang, just relax, berdoa dulu sebelum ujian dengan membaca Al-Fatihah bagi yang muslim, atau bisa berdoa dan membuat afirmasi positif dalam pikirannya bahwa aku bisa melakukan ini. Pejuang IELTS, ini mana aku juga masih pejuang IELTS sih sebenarnya. We can do it, we can do it, we can do it. Terima kasih udah nonton dan udah menyempatkan waktu untuk bisa lihat video aku. Jangan lupa like, subscribe, dan sampai ketemu di video yang lainnya. Wassalamualaikum.